Halo, jumpa lagi dalam serial akuntansi dasar. Kali ini kita akan mengulas mengenai jurnal penyesuaian untuk usaha dagang. Tetapi fokus dalam jurnal penyesuaian ini adalah pada penyesuaian persediaan barang dagangan. Sebagaimana telah Anda ketahui bahwa usaha dagang itu ada satu akun penting, dua akun malah ya. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan. Akun ini ada di aset, yaitu aset. Yang kedua, harga pokok penjualan. Ini termasuk dalam kelompok beban. Ada dua pencatatan di dalam metode pencatatan untuk usaha dagang, untuk persediaan, yaitu secara perpetual dan secara periodik. Kalau perpetual, setiap transaksi mutasi persediaan barang dagangan, jual beli, selalu dicatat. Sehingga nilai persediaan barang dagangan yang ada di neraca atau ada di laporan posisi keuangan itu selalu update setiap waktu. Berbeda dengan metode periodik, di mana ketika ada mutasi jual beli, tidak pernah dicatat sebagai keluar masuknya persediaan barang dagangan. Pencatatan persediaan barang dagangan dilakukan secara periodik. Artinya mungkin 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, seperti itu. Setelah dilakukan kegiatan penghitungan pada akhir periode atau stock opnam. Nah, bagaimana teknisnya? Mari kita masuk ke slide berikut. Oke, jadi ini ya penyesuaian untuk usaha dagang, baik metode perpetual maupun metode periodik. Nah, penyesuaian usaha dagang sama halnya dengan usaha jasa, kecuali ya yang tidak ada di usaha jasa yaitu adanya persediaan barang dagangan. Nah, jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan ini berbeda tergantung dari metode pencatatannya mau periodik atau metode perpetual. Mari kita masuk lagi. Nah, ini kita lihat dulu ya sebelum kita masuk lebih teknis ya. Persediaan barang dagangan itu menjadi bagian yang paling penting dan itu menjadi fokus kalau kita punya usaha retail, ya, punya usaha retail apa atau usaha toko apapun. Misalnya ini usaha di ya katakanlah saya sebut merek ya, Indomaret atau Alfamart, retail kecil ya. Ini ada barang dagangan yang jumlahnya ribuan. Ini yang ada di display, belum yang ada di gudang di sini. Demikian pula ini. Ini ada barang dagangan bentuknya makanan, makanannya makanan basah, ya, makanannya makanan basah. Ini sayur-sayuran, buah, itu lebih lebih rumit lagi. Nah, ini bentuknya Anda kita tahu nih Matahari Department Store dijual pakaian, eh, jual sepatu, ya, semacam itu ya. Ini ini gudang Rabat ya, ini gudang apa usaha retail juga tetapi mungkin tempat untuk pulaan ya dalam dalam jumlah besar ya, tidak pengecer ya. Ini berbeda dengan yang Indomaret ini bisa dikatakan eceran ya, pedagang eceran. Tetapi kalau ini pedagang grosir ya, pusat grosir. Lihat, dia melakukan apa akhir periode melakukan stok opnam ini. Penghitungan persediaan. Barangnya masih berapa? Ini secara elektronik ya, ada alatnya. Tentunya alat ini sudah diprogram. Seluruh barang apapun jenisnya sudah dimasukkan di dalam catatannya ada di dalam sini, ada di software ini. Terus kemudian dia scan di barcode, dicatat jumlahnya berapa dihitung. Ini kegiatannya. Ini manual, ini ditulis secara manual. Ya agak repot kalau ini ditulis secara manual. Nah, ini dipakai. Ini pun juga sudah mulai kalau Anda lihat ya beberapa di Indomaret pun sudah mulai menggunakan ini model-model barcode ya. Model-model apa stok opnamnya dengan cara elektrik. Nah, ini juga barang dagangan juga, ini sepeda motor, ya tidak begitu repot, ini bisa dihitung dengan tangan selesai ini ya. Tapi kalau dia jual onderdil, spare part, nah itu susah juga karena spare part itu bermacam-macam ya, banyak juga. Nah, ini
apa sih yang masalah di sini? Masalah keamanan. Masalah keamanan. Ini kemalingan rawan ini, ya, rawan. Nah, bisa saja setiap periode, hampir setiap minggu pasti ada kemalingan di sini, di sini. Di Matahari juga sama. Ya, ini menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, negara maju. Nih, nah caranya kemudian menggunakan CCTV, menggunakan ini kalau di Matahari biasanya barangnya ini ada PIN-nya, sehingga kalau keluar tanpa diambil di kasir, kalau Anda beli ke kasir nanti PIN-nya dicopot. Tapi kalau Anda nggak ke kasir langsung Anda bawa keluar pasti akan berbunyi alarmnya, pertanda ada pencurian. Jadi salah satu cara pengamanan karena memang banyak kasus kebocoran karena kemalingan di retail. Nah, kita masuk ke penyesuaian sekarang, langsung saja ke metode perpetual. Tadi saya mengulangi lagi, kalau ada mutasi barang, metode perpetual itu selalu mencatat mutasinya persediaan barang dagangan. Kita lihat ya, seandainya perusahaan itu melakukan pembelian, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada kas atau utang usaha kalau itu barangnya dicicil. Clear ya? Kalau ada penjualan, maka dia mencatat ada 2 jurnal yaitu kas atau piutang pada penjualan untuk mencatat adanya penjualan. Ini biasanya banyak yang keliru, biasanya banyak yang terbalik gitu ya. Terus yang kedua, mencatat adanya keluarnya barang dagangan, maka barang dagangannya dikredit. Sebagai debit adalah muncul harga pokok penjualan. Nah, jadi persediaan barang dagangan itu keluar masuk selalu tercatat, sehingga apa yang ada di catatan sama dengan secara fisik. Harusnya begitu. Stok opnam tetap dilakukan ya untuk mengecek barang yang hilang atau mungkin kekeliruan dalam operasional, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, hasil dari stok opnam, jadi orang ini melakukan stok opnam, itu ditulis di dalam jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan bahwa apa yang ada di sini sama dengan yang ada di catatan. Saya kasih ilustrasi, misalnya pada tanggal 31 Oktober, catatan saldo persediaan barang dagangan itu 5 juta. Terus dilakukan stok opnam, penghitungan fisik pada hari itu. Dan hasil penghitungan fisik menunjukkan barang dagangan itu sebenarnya nilainya, jadi fisiknya sekian, kalau dinilai dengan uang, berdasarkan harga ketika beli adalah 4.800.000. Ya, jadi ada penurunan ya, mungkin kehilangan atau mungkin apa. Nah, kita harus mencocokkan, karena kita lihat ini ya, ini buku besarnya persediaan barang dagangan. Sebelumnya 5 juta, saldonya di debit 5 juta. Nah, ini harus menjadi 4.800.000. Maka harus dikredit, harus dikurangi 200, sehingga nanti bisa jadi 4.800.000. Maka persediaan barang dagangannya dikredit 200.000, sebagai debit adalah HPP 200.000 untuk mencatat penurunan nilai persediaan barang dagangan. Sehingga kalau diposting di buku besar, kredit 200.000, maka debitnya jadinya 4.800.000. Catatan buku besar sama dengan fisik. Bagaimana kalau ternyata persediaan barang dagangan lebih tinggi? Ya enggak apa-apa. Ya berarti persediaan barang dagangannya di atas, ya di kredit, di debit, HPP-nya di kredit. Nah, tinggal begitu saja penyesuaiannya. Oke, sekarang kalau metode periodik. Metode periodik cirinya adalah kalau mutasi barang dagangan, jual beli itu tidak ada pencatatan persediaan barang dagangan. Ya. Kapan metode ini mencatat persediaan barang dagangan? Ya dicatat secara periodik bersamaan dengan penghitungan fisik barang dagangan atau stok opnam. Jadi perhitungan fisik itu mengupdate, memperbarui pencatatan persediaan barang dagangan dan nanti diikuti dengan jurnal penyesuaian. Kita lihat kalau ada pembelian di jurnal periodik adalah dia mencatat pembelian pada kas atau pada utang usaha. Ya. Sedangkan kalau ada penjualan, maka kas di debit, kreditnya penjualan. Tidak ada barang dagangan yang keluar. Anda bedakan dengan perpetual. Nah, nanti baru pada akhir periode mencatat persediaan barang dagangan. Langsung masuk ke ilustrasi. Ilustrasi, misalnya pada tanggal 30 November, catatan persediaan barang dagangan menunjukkan saldo 15 juta. Posisi 30 November ya.
Tapi saldo ini sebenarnya adalah saldo awal bulan. Jadi saldo 1 November. Jadi tidak pernah diupdate karena memang tidak pernah dicatat. Terus pada tanggal 30 November, ya, pada tanggal 30 November dilakukan penghitungan fisik dan diinformasikan barang dagangan itu nilainya 13 juta. Barang dagangan nilainya 13 juta. Oh, berarti kita harus mengupdate. Jadi ini ya, ini tidak usah dibaca dulu 31 November dulu. Saldonya 15 juta. Nah, ini harus kita update menjadi 13 sesuai dengan fisiknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama, ini kan di sisi debit 15 juta. Nanti kita taruh di kredit. Lihat, zona pertama, persediaan barang dagangnya kita hapus. 15 juta di kredit. Dan debitnya kita membuat satu akun, ya, namanya akun dummy. Akun dummy itu ya akun boneka. Nanti kita pada akhir periode, pada saat jurnal penutup, ini akan dihapus, ya, di akun perantara. Namanya ikhtisar laba rugi atau dalam bahasa Inggris income summary. Jadi income summary 15 juta debit, kreditnya persediaan barang dagangan kredit. Jurnal pertama ini kalau saya posting, Anda lihat nih, ini di sini ya, 30 November penyesuaian kredit persediaan barang dagangan 15 juta. 15 juta saya kredit, sehingga saldonya jadi 0. Jadi ini menghapus barang dagangan. Terus kita jurnal lagi satu, yaitu memunculkan 13 juta. Hasil stok opnam kita munculkan. Jadi persediaan barang dagangan debit 13 juta, kreditnya adalah income summary. Income summary 13 juta. Kita taruh posting debit 13 juta dan saldonya sekarang 13 juta persediaan barang dagangan. Ya. Jadi ini metode periodik ya. Maaf ini keliru nih, mestinya metode periodik ya. Metode periodik kalau mau membuat jurnal penyesuaian. Demikian bagaimana caranya membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan pada metode perpetual dan pada metode periodik. Tentunya metode perpetual tidak begitu rumit. Mengapa? Ya karena dia biasanya sudah terkomputerize. Sudah ada softwarenya, tinggal kita cek stok opnam, posting. Tetapi kalau metode periodik, maka perlu 2 jurnal. Untuk menutup yang persediaan awal dan untuk membuka kembali persediaan akhir. Oke, selamat belajar.